Adik-adik, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang dirancang untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan gereja dan masyarakat, atau pokok-pokok ajaran gereja, atau perkembangan-perkembangan tertentu dalam pemikiran teologi yang berkaitan dengan upaya untuk membuat gereja semakin dapat merespons situasi dengan semakin baik. Dan kami berharap acara ini menolong kita juga sebagai pribadi-pribadi orang-orang Kristen untuk dapat merespons situasi yang kita hadapi dalam keseharian kita dengan semakin tepat. Nah, kali ini para sahabat, kita berbicara tentang gereja menghadapi tahun politik. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Andri Purnawan, MTS, Master Theology Studies, pendeta dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Selamat jumpa Pak Andri. Selamat jumpa Pak Arlianus. Apa kabar nih? Wah, saya sehat, baik. Kesibukan apa nih di awal tahun ini? Kesibukannya banyak konsolidasi jelang tahun-tahun pemilihan elektoral, terutama teman-teman lintas iman itu banyak bertemu, banyak silaturahmi, lalu juga beberapa menyiapkan diri untuk bisa ada di PPS, lalu di KPU begitu. Oh, jadi teman-teman lintas iman itu berkoordinasi untuk sebutlah mengawal, menjaga supaya dapat berlangsung dengan baik nanti pemilihan serentak ini ya, begitu? Betul, karena ini kan sebuah pesta demokrasi yang mesti disambut sekaligus dipersiapkan, menyenangkan sekaligus mendebarkan. Para sahabat, Pendeta Andri adalah, saya sudah katakan tadi, pendeta dari GKI Darmo Satelit di Surabaya, tapi beliau adalah salah seorang dari Ketua PGIW DKI Jakarta, juga mengajar di salah satu universitas di Surabaya ya Pak Andri ya. Tuh. Apa nih yang diampuni? Pak. Kalau DKI Jakarta Pak Arlianus. Oh, sorry, Jawa Timur ya. Oke. Pak Andri, saya udah katakan tadi kan, ini kita hiruk pikuk politik menjelang pemilu serentak ini sudah terasa hangat. Bahkan sebenarnya di tahun 2022 juga udah mulai terasa beberapa yang yang dikatakan jadi calon presiden misalnya udah mulai, walaupun nggak dibilang kampanye, udah keliling kemana-mana begitu ya, seperti kampanye sebenarnya. Lalu ini udah rame begini, lalu ada orang-orang yang berkomentar begini, terutama di kalangan gereja begitu. Ini kan urusan partai politik dan ini urusan para politisi. Kita sih nggak ikut-ikutan lah urusan begini. Nih ada sejumlah orang yang punya komentar seperti ini. Komentar Anda Pak Andri terhadap cara pandang seperti ini? Ya, bisa dipahami karena politik itu sendiri kan selalu membawa dua sisi ya, sisi kemaslahatan, artinya peradaban masyarakat sangat ditentukan oleh dinamika politik, tapi juga selalu ada unsur bahaya di sana. Dan bahkan ketika kita menyebut tahun-tahun ini sebagai tahun-tahun politik, itu sesungguhnya juga pendangkalan ya, karena politik biasanya hanya dikaitkan dengan kampanye, pemungutan suara untuk memilih kepala daerah, legislator, dan presiden, wakil presiden, dan partisipasi politik itu biasanya hanya berkait dengan mencoblos tanda gambar atau tanda orang selama 5 menit untuk 5 tahun, dan gereja seringkali terjebak di sana. Padahal kalau kita melihat lebih jauh, bukankah sebetulnya urusan got depan rumah kita, lalu perawatan lingkungan, tentang kondisi ekonomi, harga sembako, biaya kesehatan, tarif bahan bakar, bahkan pengambilan kebijakan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari itu sebetulnya adalah urusan politik. Soal makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hak berekspresi, itu semua politik. Jadi saya meminjam Bertolt Brecht ya, yang mengatakan buta yang terburuk adalah buta politik. Sehingga kalau gereja masih ada pihak yang mengatakan kita tidak usah
ikut-ikutan membicarakan itu, secara tidak langsung kita sedang menciptakan kondisi kebutaan yang terburuk bahkan. Dan saya kira kita perlu untuk keluar dari dikotomi politik baik atau buruk, sebab politik itu tidak dapat dihindari dan menjadi bagian dari kehidupan kita yang mau tidak mau perlu diikuti, diamati secara seksama, dimengerti, dan bahkan harus ada langkah-langkah yang konkret ke sana. Walaupun tidak melulu politik itu urusannya elektoral, presiden mana yang saya pilih dan seterusnya. Tapi prosesnya yang perlu kita perhatikan. Jadi politik itu sebenarnya mencakup keseluruhan yang kita kerjakan, yang kita alami dalam seluruh hidup ini sebenarnya. Karena apapun yang kita lakukan, pendidikan, kesehatan, itu kan bagaimana itu ditata, diatur, itu kan keputusan-keputusan politik. Betul ya, begitu ya, Pak Andri? Betul. Karena kalau kita bicara tentang ruang publik, itu pasti ruang politik. Kalau di era-era klasik dulu kan dibedakan ruang privat, oikos, dan ruang publik, polis atau publikus itu. Nah, ruang privat kita bisa atur, tapi kan tidak ada ruang privat yang terpisah dari ruang publik. Dan setiap keputusan ruang kita bersama dengan orang lain itu pasti keputusan politik. Hubungannya dengan kebijakan politik. Maka kita mesti menata ruang privat kita secara baik, tetapi juga harus terlibat berpartisipasi di dalam hal-hal yang berkait dengan ruang publik. Ya, apalagi karena di negara kita, apa yang biasa kita sebut misalnya yang sangat bilang ruang private, bahwa agama misalnya ada sesuatu yang private, di negara kita kan itu jadi nggak private sebenarnya karena diatur secara politik begitu rupa. Betul. Ya. Jadi sangat penting terlibat ya. Ini oke lah, memang ada pemilihan, tapi pemilihan itu memang ada momen tertentu, tetapi berarti dampaknya dan persiapannya itu kita mesti pikirkan bersama-sama. Begitu ya Pak Andri? Betul sekali. Nah, Pak Andri, kalau ini kan sebenarnya kalau kita lihat pemilu kali ini, pemilu serentak tahun 2024 nanti 14 Februari ya. Ya, ada dua periode ya. Nanti periode 14 Februari itu untuk pemilu, itu memilih presiden dan wakil presiden, lalu juga DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kota. Lalu periode keduanya itu 27 November, jadi Februari dan November, itu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur di 33 provinsi, kecuali DIY ya, karena DIY khusus pemilihannya. Ya. Lalu juga 514 bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Nah, seru itu Pak. Ya, karena ini pengalaman pertama ya. Pertama karena kita biasakan selama ini kan terpisah-pisah nih, nggak serentak. Nah, bisa nggak Pak Andri mendeskripsikan kepada kita semacam keruwetan persiapannya ya, supaya kita sebagai warga bisa menyelami dengan lebih baik begitu. Saya sepakat bahwa ini menjadi pengalaman pertama yang terbesar, yang mendebarkan, karena memang masing-masing partai itu kan harus menyiapkan 293 calon ya untuk diikutsertakan dalam pemilu. Jadi problem mencari orang yang tepat, lalu ada anggaran yang besar ya. Kalau 5 tahun sebelumnya, 2019 itu anggarannya 25 triliun, 2024 itu lebih dari 3 kali lipatnya, 76 triliun. Itu menggambarkan betapa besarnya ini. Sepanjang sejarah Indonesia belum pernah pemilu dan pilkada itu dilaksanakan bersama. Dan menurut saya ada 10 potensi persoalan yang bisa tuh minimal akan ada 10 potensi persoalan Pak. Oke. Bisa nggak diuraikan yang pertama apa potensi persoalannya Pak? Potensi persoalan yang pertama adalah
validasi data pemilih. Potensi jumlah pemilih ya dari yang saya baca di banyak sumber, itu di Indonesia ada 206 juta orang lebih ya, 206, 689.516 penduduk yang akan menjadi pemilih. Dan itu bagi saya sulit membayangkan. Sensus saja susah untuk dilaksanakan dengan baik. Padahal sensus itu kan menyangkut keseluruhan data penduduk. Lah ini 206 juta lebih pemilih yang di dalamnya pasti ada pemilih-pemilih aktif yang telah meninggal dan ada pemilih-pemilih yang sudah mencapai usia hak pilih. Dan sampai sekarang nampaknya belum ada tanda-tanda untuk memproses validasinya. Dan itu sekarang ini kan tahapnya tahap seleksi PPS, seleksi anggota KPU begitu ya. Wah, itu kalau dalam 1 tahun melakukan validasi data itu pertanyaannya adalah datanya dari mana? Kalau datanya mengambil data yang lama, misalnya, bagaimana kita tahu itu valid? Siapa yang menentukan itu valid atau tidak? Apakah data BPS nggak bisa dipakai sebagai patokan? Bisa, tapi proses memvalidasinya kan tetap harus ke lapangan. Wow, ini kan mirip itu sekali dengan problem gereja, Pak Arlianus. Misalnya di banyak GKI itu, dan juga banyak gereja Protestan, bahkan yang ada di lingkup PGI, untuk memvalidasi data anggota jemaat yang terbaru itu bagaimana? Itu padahal hitungannya ribuan, nah ini jutaan. Nah, itu bisa akan dilakukan, tapi pasti menimbulkan stres tersendiri di pihak penyelenggara pemilu. Dan potensi data tidak valid cukup besar begitu? Betul. Dan dalam kondisi serba terburu-buru dan harus ada data, lalu itu nanti kaitannya dengan potensi persoalan kedua. Karena kalau data itu tidak segera tersedia, akan ada problem pada penyediaan dan penyebaran logistik pemilu. Surat suara ya? Betul, surat suara, kotak suara, persebarannya bagaimana, pihak mana yang dirangkul untuk memproduksinya, lalu QC-nya, quality control dari logistik itu. Saya membayangkan ini ini event yang luar biasa besar dan bahkan mungkin paling merepotkan dalam sejarah Indonesia. Jadi kita masih belum ya dalam pemilu serentak 2024 itu nanti kita belum memakai pola pemilihan digital begitu elektronik. Ya, setahu saya belum. Kalau pemilihannya digital tambah ruwet lagi itu. Karena banyak yang buta ya. Betul. Karena selama ini kan dari pemilu ke pemilu ya, bahkan sejak reformasi kalau saya mengamati, problem pertama dan utama itu selalu data dan kemudian penyebaran logistik. Bahkan di hari H pemilu ada beberapa dapil yang belum dapat. Terutama di daerah-daerah yang sukar terjangkau ya. Dulu kan sering di mana tuh di Papua ya. Betul. Lalu kalau barangnya datang ternyata surat suaranya bukan milik daerah itu. Salah kirim ya. Nah, iya. Dan untuk pemilu di mana pemilu dan pilkada dilaksanakan terpisah saja ada problem itu. Apalagi sekarang serentak. Apalagi sekarang serentak dilakukan dalam 1 tahun yang sama. Jadi validasi data, yang kedua adalah soal penyediaan logistik penyelenggaraan pemilihan itu sendiri, begitu ya? Betul. Nah, yang ketiga setelah beberapa informasi berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Mengapa pembangunan dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Pertanyaan pertama. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Saya Pendeta Aris Laros, memandu percakapan kita dengan narasumber kita Bapak Pendeta Andri Purnawan, Master of Theology Studies dari Surabaya. Kita bicara tentang gereja menghadapi tahun politik dan Pak Andri sedang menjelaskan kepada kita 10 potensi masalah dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini. Sudah ada tadi 2. Bila ada para sahabat yang mau berinteraksi dengan kami, mau mengirimkan pertanyaan, komentar, silakan kirimkan ke atau tuliskan di chat room yang tersedia atau di kolom komentar, dan nanti Pak Pendeta Andri dengan senang hati akan merespons pada waktunya komentar atau pertanyaan saudara. Nah, Pak Andri tadi udah menyebut 2 ya Pak, potensi masalah. Yang ketiga apa Pak? Masih banyak ternyata, ini masih ada 7 lagi. Iya, yang kalau datanya sudah ada, lalu logistiknya ada, problem yang lain itu adalah software ya. Software itu adalah aturannya. Aturan itu kan, kalau kita pemilu ini kan masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya Pak Arlianus. Belum ada perubahan dan undang-undang itu masih multitafsir antara KPU dan Bawaslu. Terutama pada apa saja pelanggaran-pelanggaran kode etik pemilu. Yang kadang-kadang itu etika dan perilaku, tata kelola pemilu, itu masih terjadi perbedaan tafsir. Yang bagi Bawaslu itu bermasalah, sementara KPU merasa bahwa ya memang kenyataannya seperti ini. Dan itu nanti akan menghasilkan problem keempat, terjadi beban kerja penyelenggara pemilu sangat berat ya. Iya, karena mereka bukan hanya mengurusi hal-hal teknis, tetapi juga mengurusi bagaimana menyamakan persepsi dengan pihak pengawas pemilu. Itu mereka lakukan lembaga ke lembaga ya, artinya nggak ada semacam lembaga misalnya yang mengorganize pertemuan untuk menjembatani percakapan antara KPU dengan pengawas pemilu gitu. Ya, mestinya ada, tapi kalau di dalam kebijakan pusat atau problem-problem di pusat itu lebih cepat tertangani ya. Tapi kalau kemudian di daerah ya, misalnya pemilihan bupati, lalu pemilihan gubernur, itu seringkali terjadi deadlock di dalam mendefinisikan aturan. Maka kalau kita melihat dari yang sudah-sudah itu kasus gugat, menggugat, dan seterusnya itu kan sesungguhnya bukan hanya tentang problem ini ada kecurangan, tapi masih dalam tahap apakah ini disebut curang atau tidak, dan harus sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi misalnya. Dan itu
melelahkan sekali. Saya Hmm. mendengar dari beberapa teman yang baik dari KPPS, lalu teman-teman di KPU di Surabaya atau di Jawa Timur, penyelenggaraan pemilu itu bukan hanya melelahkan di awal, tetapi lebih melelahkan lagi pasca pemilunya. Karena Iya, harus menghadapi proses memvalidasi hasil, lalu juga perhitungan-perhitungan ya. ya perhitungan, lalu ruang dari hasil yang ada itu masih diperdebatkan, dasar aturannya di mana, lalu kalau ada gugatan mereka berarti harus ikut ngurus dan ikut bertanggung jawab. Ini berat. Dan kalau Bagi gereja penyelenggara. betul. Saya membayangkan kalau gereja itu hanya sebagai ya, yang penting kita menantikan momen pemilu dan pilkada. Nanti yang penting 14 Februari dan 27 November rame-rame datang ke TPS. Menurut saya kok itu konsumtif banget ya mentalitasnya ya, gitu. Jadi gereja mesti terlibat di situ. Nanti ya kita bicara mengenai apa yang dapat dilakukan oleh gereja. Ini sudah Pak Andri udah bicara 4 ya. Nah, kelima apa nih Pak? Potensial masalah. Kalau tadi 4 itu kaitannya dengan penyelenggara, lah yang kelima ini kaitannya dengan masyarakat. Ini kayak hukum Taurat aja 1-4 berkaitan dengan dengan Allah, 5-10 dengan sesama. Oke, apa? Yang kelima apa? Problem utamanya adalah hoax dan hate speech. Oh ya, I see. Jadi itu hoax, hate speech itu bakal masih menjadi problem di pemilu 2024. Kalau lihat trennya sekarang ini, kira-kira akan menjadi lebih dapat terkendali dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, atau ini akan semakin menggila? Menggila karena agen hoax dan hate speech-nya kan tidak dapat definisikan. Kalau dulu agennya misalnya media itu bisa dituding menjadi pihak yang bertanggung jawab. Siapa yang membuat statement itu bisa dilacak lah. Sekarang sumber-sumber persoalannya justru setiap orang menjadi agen informasi kan, dan semua biasanya mengklaim ini A1 dengan berbagai media yang mereka pakai, baik secara langsung di percakapan-percakapan warung kopi di masyarakat, dalam pertemuan-pertemuan arisan, ibu-ibu PKK, obrolan-obrolan informal, sampai obrolan-obrolan di media sosial. Dan itu sudah seperti seolah-olah media massa kita juga membutuhkan isu apa yang berkembang di masyarakat, itu mereka highlights, sementara masyarakat mengambil isu-isu dari media-media massa juga. Sehingga ya, seperti lingkaran yang sulit untuk terputus ya, hoax dan hate speech itu, lingkaran kesalahpahaman dan isu-isu yang sifatnya personal, yang tidak membidik isu utama tentang demokrasi, itu bakal lebih mewarnai. Jadi serangan personal ya, untuk merusak citra begitulah. Ya, bisa dibayangkan kalau 2014, 2019 itu serangan-serangan personalnya pada 2 calon presiden dan wakil presiden. Ini nanti serangan-serangan personalnya juga akan kepada calon-calon legislatif, calon-calon DPD, calon gubernur, calon bupati, dan itu waktunya itu tensinya akan jadi sangat tinggi karena waktunya terbatas hanya dalam 1 tahun. Dan itu menimbulkan persoalan ke-6, Pak Arli, karena ketika ada serangan, maka ikatan emosional dan sentimen para pemilih dengan yang dipilih itu menjadi sangat tinggi. Karena kan orang-orang yang kita pilih itu kalau di lingkup lokal ya,
pasti ada hubungannya dengan kita. Misalnya itu teman atau saudara atau calonnya itu adalah misalnya satu alumni dan semua orang punya jagonya masing-masing, lalu ada lalu lintas hate speech atau ujaran kebencian, hoax yang kemudian menimbulkan aspek emosional. Kalau kita tahu orang yang kita kenal mendapatkan sasaran black campaign dan kemudian kita tidak merasa begitu, ya emosi. Dan kemudian ada tahap klarifikasi, ada debat kusir, dan ini akan menjadi hangat sekali. Dan Bisa terjadi kalau konflik horizontal ya antar masyarakat ya. bisa, dan konflik horizontal itu kan makin berpotensi karena grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp, grup media sosial, itu kan nggak pernah libur. Saya nggak tahu nih, apakah masih ada nanti masa tenang dan seterusnya. Apakah pemerintah atau negara itu bisa mengendalikan liarnya keaktifan setiap grup itu. Yang itu tensinya bakal tinggi sekali. Padahal misalnya nih, ketika tensi Indonesia menegang di 2014-2019 karena pemilihan presiden dan wakil presiden, itu residu dari ketegangan itu masih kita rasakan ya sampai sekarang. Ya, masih. Nah, orang-orang yang misalnya sampai sakit hati, relasinya terpecah, nah konflik horizontal itu sangat mungkin terjadi di kaitannya dengan isu pemilu dan pilkada 2024, dan residunya pasti bakal banyak sekali itu, Pak. Oke, yang berikut. Yang ketujuh, Ketujuh. korupsi penyelenggaraan, ditambah politik uang, ditambah kecurangan. Karena sulit sekali di Indonesia mencari bidang yang tidak ada korupsinya. Ya kan? Bahkan beberapa waktu lalu kita tahu di Kementerian Agama pun misalnya ada korupsinya. Rasanya tidak ada tempat yang tidak ada korupsinya. Nah, ini tadi 76 triliun itu sebuah proyek yang kalau ditambah dengan keruwetan-keruwetan yang terjadi, maka potensi korupsi akan besar, walaupun mungkin itu tidak didesain sejak awal atau diniatkan sejak awal untuk korupsi. Karena kan harus praktis, pragmatis, harus cepat, dan kepraktisan, kecepatan itu menimbulkan peluang untuk tawar-menawar. Ya. Kalau mau cepat ya harus mahal. Dan orang menjadi agak permisif, tutup mata dengan proses penyediaan logistik, validasi, dan seterusnya. Yang penting beres. Maka bukan hanya social cost, tetapi ya ada betul-betul uang negara, uang rakyat yang akan terkorupsi. Dan kalau sudah begitu, itu bukan hanya menyangkut penyelenggara, tetapi juga menyangkut para penyelenggara, calon ya. Misalnya calon-calon tertentu ini ditempatkan di dapil tertentu kan bukan atas keinginan mereka, tapi berdasarkan aturan partai kan. Ya. Misalnya saya punya teman, dia aktivis di Surabaya, pengikutnya banyak sekali di Jawa Timur, di Surabaya. Tahu-tahu dia ditempatkan di satu dapil di Kabupaten Jember gitu. Yang sama sekali organisasi politiknya, sayap pendukungnya tidak ada di sana. Waduh, dibuang itu namanya. Nah, dan itu karena persaingan banyak kan, lalu kemudian ditempatkan di seperti itu, ya bagaimana membangun konsolidasi hanya dalam waktu hitungan 1 tahun atau bahkan bulan gitu. Dan untuk orang-orang yang terbiasa berpikir praktis, pragmatis, ya mesinnya uang, Pak. Nah, ini politik uang ini kemudian bisa, ya pasti akan membawa pada kecurangan. Dan kalau kecurangan itu dilaksanakan secara serentak, bukan hanya pemilu dan pilkada serentak, menjadi kecurangan serentak, kita bisa membayangkan demokrasi yang dilahirkan itu adalah demokrasi yang ya akan cacat,
Dan itu menentukan nasib bangsa Indonesia bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan ini hubungannya dengan problem ke-8, kalau tidak korupsi, ya apa, politik transaksional. Kan dibedakan ya antara politik uang, kecurangan, dengan politik transaksional. Kalau uang jelas mesinnya hanya uang. Ya saya bagi uang, tolong saya dipilih. Kalau politik transaksional, itu masih ada unsur jual beli kepentingan. Kadang-kadang orang tidak butuh uang, tapi butuh daya tawar sosial, gitu. Social power. Dan gereja itu bakal menjadi sasaran, Pak. Karena gereja dipandang sebagai pihak yang punya posisi tawar secara sosial. Pak Arlianus misalnya sebagai ketua PGI DKI itu pasti bakal didatangi, dirangkul-rangkul begitu. Dan kadang-kadang kalau menurut pengamatan saya bisa keliru, kita masih sangat naif lah dalam kaitan dengan politik transaksional itu. Di satu sisi kita merasa bahwa ya kami tidak berpolitik, jadi silahkan saja. Dan itu berarti kita membuka akses seluas-luasnya bagi para pemain politik untuk mengambil keuntungan dari komunitas. Dan ada banyak komunitas yang seperti gereja itu. Silakan saja diberi free akses pada politik transaksional itu. Tapi juga ada yang sudah sangat pinter, perhitungan, akhirnya ada deal-deal, kontrak politik lah yang seolah-olah itu baik, tapi kontrak politik itu kemudian punya problem segregasi nanti. Dan jual beli kekuasaan, lalu imbalannya rekrutmen atau dukungan, itu akan menyandra identitas dari banyak komunitas. Jadi akhirnya misalnya kalau dalam konteks gereja, identitas gereja akan tersandra dengan identitas dukungan politik. Nah, apakah ini kan sebenarnya penting ya? Kita nggak, tadi kan kalau saya tangkap dari Pak Andri kan, kita nggak bisa naif kalau memberi akses free, silakan manfaatkan. Pada saat yang sama kan kita juga tidak bisa sebenarnya bertransaksi dengan untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Nah, bagaimana sebelum pindah ke nomor 9, apakah misalnya kalau pimpinan-pimpinan, ya saya udah lewat ketika saya pimpinan sinode juga banyak yang nelpon itu, mau ini mau itu gitu segala macamnya. Apakah kalau misalnya saya ditelepon nih, lalu ajak bertemu, ya makan, ya kan terbuka, kita mesti terbuka, kita nggak boleh menjauhi para politisi kan, itu bagian dari yang nelpon, umat lagi yang nelpon. Nah, ini bagaimana mengambil posisi? Apakah kalau saya berfoto dengan itu karena kami lagi makan bareng, bisa dimanfaatkan oleh orang lain bahwa saya mendapat support dari sosok ini gitu misalnya. Ini gimana Pak Andi? Iya, sekarang bahkan berfoto dengan Pak Arlianus saja sudah jadi modal politik kan begitu kan. Kalau usul saya begini Pak, justru kita yang perlu proaktif. Kalau ada pihak-pihak yang mengajak kita bertemu, tentu harus kita sambut. Tapi kemudian jangan berdasarkan agenda atau skenario mereka. Tapi justru itu menjadi semacam agenda buat kita. Oke, ini ada permintaan dari beberapa pihak untuk bertemu, mari kita undang pihak-pihak itu. Lalu yang ini juga sudah dilakukan gereja ya selama ini. Tapi sayangnya gereja hanya mengundang untuk mendengar presentasi. Seharusnya kita mengundang untuk membuat semacam diskusi yang terarah ya, analisis persoalan bersama-sama. Jadi dari banyak pihak itu kita malah membuat pertanyaan-pertanyaan analitis untuk dipecahkan bersama. Jadi diskusi yang bukan hanya kita mendengar atau kita melakukan fit and proper test terhadap mereka, bukan. Tapi betul-betul sebagai kawan, sebagai mitra, sebagai kenalan, kita membicarakan persoalan-persoalan bangsa. Apa yang dipandang strategis oleh gereja dan kira-kira apa pendapat mereka dan apa RTL-nya bersama-sama dirumuskan. Karena
ketika kita mendiskusikan sebuah persoalan, lalu merumuskan rancangan tindak lanjut bersama-sama, itu sebetulnya kita juga membekali mereka untuk jualan program. Karena kalau tidak ada feedback, tidak ada insight juga bagi para legislator, para gubernur, bupati, dan bahkan presiden, wakil presiden itu untuk apa yang menjadi kebutuhan utama. Jadi perancang gagasan itu bukan hanya dari tim sukses, tetapi justru harus dari gereja. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan analitis ya terhadap situasi, kita sodorkan kepada mereka bagaimana kira-kira bersama merespons masalah-masalah yang kita anggap penting ini. Oke, kita berhenti Harus rajin, sejenak. Pak Arlianus. Harus rajin ketemu justru. Pak Arlianus harus banyak ketemu dengan kawan-kawan. Memberi pengaruh lah, sebenarnya pengaruh positif kan sebenarnya. Betul. Dan memasukkan ide-ide tertentu kan. Iya. Oke, kita akan teruskan setelah beberapa pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih para sahabat, masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Ini adalah segmen yang terakhir. Kita sedang berbincang tentang gereja menghadapi tahun politik bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Andri Purnawan, Master of Theology Studies, dan saya sebagai Arlianus, pemandu percakapan kita. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada komentar, silakan tulis di kolom komentar atau di chat room yang tersedia. Nanti Pak Pendeta Andri merespons pada waktunya dengan senang hati. Pak Andri, dua lagi Pak. Dua lagi tadi ada 10, Pak Andri udah sebut 8 ya, kalau saya tidak salah hitung nih. Yang kedua ini apa Pak? Jadi yang ke-9 itu politik identitas dan politisasi agama. Itu isu kuno ya, isu lawas akan karena bagaimanapun juga Indonesia itu kan pengaruh agama kuat. Maka agama dipandang sebagai modal politik. Jadi itu ada hubungannya sebenarnya Pak Arlianus. Kalau di negara sekuler politisasi agama itu nggak laku. Tapi kalau di Indonesia, kalau sudah ngomong tentang agama atau identitas kesukuan, itu orang masih sangat emosional. Sehingga akan menjadi hal yang sangat laku dijual. Dan politik identitas ini akan mewarnai pemilu dan pilkada. Dan yang ke-10 itu ketidakpuasan dan konflik di lapangan, lalu perang propaganda di media, lalu media sosial, yang ini puncaknya bisa berujung pada disintegrasi dan disrupsi tata hidup masyarakat. Akan terjadi disrupsi tata hidup masyarakat. Karena ketidakpuasan itu, maka demokrasi yang seharusnya menghadirkan
perubahan bagi peradaban justru akan menghasilkan disintegrasi. Dan kita tentu membicarakan hal-hal yang jelek ini bukan karena kita pesimis, tetapi ini merupakan bagian dari realita dari apa yang selama ini sudah terjadi pada pemilu-pemilu di Indonesia. Yang kita tidak boleh naif dan mengabaikan itu begitu saja, tetapi justru harus menyadari dan meletakkan di atas meja. Dan dengan meletakkan problem-problem yang ada itu di atas meja, kita tidak mungkin hanya akan menanti hari, Pak Arlianus. Nanti kita menuju Februari, November, kita mau berpesta demokrasi, dan kita tidak berbuat apapun. Apalagi menghindari perbincangan-perbincangan soal itu. Tentu itu menurut saya sikap yang kurang bertanggung jawab kalau itu ditempuh. Jadi sangat mengerikan ya, dampaknya bisa disintegrasi bangsa ya. Kalau ini tidak dipersiapkan, dihandle, dicegah kemungkinan-kemungkinan masalah tadi ini. Nah, kita tentu berharap lah dan percaya bahwa penyelenggara pemilu juga pemerintah kita dan para tokoh-tokoh masyarakat berupaya untuk meminimalisir lah, berupaya untuk agar potensi masalah ini ya dibuat sedemikian rupa sehingga kalaupun ada tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang teramat besar di tengah-tengah bangsa, apalagi sampai mengancam kesatuan kita sebagai bangsa dan persaudaraan kita sebagai sesama warga bangsa. Nah, itu kan tanggung jawab pemerintah dan para politisi-politisi, tokoh-tokoh masyarakat. Tapi kan gereja juga kan nggak boleh berpangku tangan, Pak Andri. Betul. Ya. Sebagai bagian dari bangsa ini ya, dan artinya gereja juga punya dalam tanda kutip masa begitu yang bisa dia pengaruhi untuk bagaimana bersikap lebih konstruktif, partisipatif di dalam pemilu dan dalam mencoba ikut bersama mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, apa yang perlu dilakukan gereja supaya gereja tidak jadi penonton tetapi ia menjadi bagian yang aktif dari upaya mempersiapkan pemilu serentak dengan baik dan pada saat yang sama terlibat dalam upaya pencegahan lah atau meminimalisir segala potensi-potensi ancaman atau bahaya yang mungkin muncul yang tadi Pak Andri sudah sebut 10 hal itu. Pak Andri. Iya, ketika kita sadar akan persoalan, maka kita akan mensyukuri demokrasi kita dan menghargainya. Bukan hanya mengkritik, lalu memandang politik itu kotor. Karena apa? Karena kita sudah ikut memperjuangkan situasi yang susah itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, tahap pertama yang harus dilakukan gereja adalah mengedukasi setiap anggota jemaat, entah itu dalam seminar, dalam PA, dalam percakapan-percakapan sektoral atau care group, care community, kelompok-kelompok kecil, tentang persoalan yang harus kita hadapi bersama. Jadi kesadaran akan masalah yang ada dan potensinya itu akan bukan dalam rangka membangun ketakutan, tetapi bagaimana kita mengantisipasinya. Kalau sudah sadar akan persoalan yang ada, maka kita harus mulai membangkitkan yang namanya teologi publik, Pak Arli. Jadi ini kan ada masalah di ruang publik. Apa yang bisa kita lakukan bersama dengan pihak lain supaya persoalan di ruang publik ini bisa diatasi bersama. Itu teologi publik begitu. Dan ini tidak bisa dipecahkan oleh para elit saja, oleh ketua-ketua sinode atau jajaran para pimpinan PGI saja yang membuat seruan-seruan pastoral, karena ini harus menjadi sebuah gerakan bersama, gerakan menyadarkan bahwa ada potensi bencana di dalam demokrasi 2024, bagaimana antara kita sebagai orang Kristen dengan seluruh umat beriman yang lain itu membangun antisipasi. Makanya tadi di awal saya bercerita bahwa kami di Jawa Timur sudah mulai aktif berkonsolidasi untuk mendiskusikan problem-problem secara bersama, dan itu teologi publik. Dan akhirnya semua kelompok termasuk di dalamnya gereja
itu berpartisipasi di dalam menciptakan situasi yang sifatnya antisipatif dan konstruktif. Kalau itu dilaksanakan sejak dini, akan baik. Karena ini kan sekarang tahap seleksi nih, seleksi penyelenggara pemilu. Nah, ketika gereja itu sudah tahu persoalannya, maka gereja akan terlibat bersama dengan yang lain untuk turut mengawal, bahkan turut menempatkan orang di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi bukan hanya teologi misi lagi. Kita tidak bisa bicara tentang mari kita menghadirkan kemuliaan Allah bagi Indonesia. Mari kita tunjukkan bahwa gereja itu baik. Mari kita tunjukkan bahwa nama Yesus bisa dimuliakan. Teologi misi itu harus dijabarkan di dalam teologi publik. Kalau teologi misi selalu berpatokan bahwa gereja yang harus punya nama, Tuhan Yesus yang harus punya nama, teologi publik patokannya adalah kebaikan bersama yang harus dicapai. Soal siapa yang punya nama itu urusan belakangan, karena kalau kebaikan publik terjadi, maka kerajaan Allah akan tercipta. Betul sekali. Ya, itu menjadi hal penting. Dan kalau selama ini gereja itu, Pak Ali tadi di awal mengatakan masih banyak yang alergi, itu sebabnya karena tidak terlibat. Kan orang kalau tidak terlibat di dalam sebuah pekerjaan kepanitiaan, biasanya menjadi pihak yang paling kritis, paling mudah untuk menilai, menjudgment. Tapi kalau mereka udah bekerja keras, sengsara bersama, menghadapi bersama, apapun kondisi yang terjadi itu disyukuri. Dan itu akan menjadi semacam ukuran. Ketika orang-orang Kristen itu tidak lagi apatis, tidak skeptis, tidak negative thinking terhadap negara dan politik, itu menjadi tanda bahwa orang Kristen sudah punya partisipasi politik yang baik. Nah, kan tadi Pak Andi cerita tentang di Surabaya menginventarisir masalah-masalah bersama dengan kalau teman-teman dari lintas iman. Bisa sedikit diceritakan tentang lebih detail bagaimana prosesnya? Karena saya mengkhawatirkan, saya mendugalah paling tidak bahwa masih banyak sebenarnya gereja-gereja di berbagai daerah ya yang tidak punya kemampuan berjejaring dengan kelompok-kelompok lain. Padahal ini nggak bisa dikerjakan sendiri oleh gereja kan, edukasi ini. Mesti bersama-sama. Kalau internal oke, tapi kan bersama-sama dengan masyarakat seluas-luasnya, mesti berjejaring dengan kelompok-kelompok yang lain di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana itu di pengalaman Jawa Timur? Ya, sebetulnya negara itu kan punya kepentingan untuk mengedukasi masyarakat, tapi kadang-kadang pemerintah kita tuh tidak tahu kepada siapa mereka melimpahkan wewenang itu. Pada akhirnya dilimpahkan langsung kepada lembaga-lembaga keagamaan. Nah, kami itu menyadari bahwa butuh satu wadah yang mewadahi semua pihak, baik itu kelompok agama, kelompok akademisi, kelompok partai politik, kelompok pegiat hak asasi manusia dan seterusnya. Butuh satu wadah. Di Jawa Timur kami punya yang namanya Rumah Bhinneka. Jadi Rumah Bhinneka itu keanggotaannya sekitar 139 organisasi, lintas iman, lintas profesi, lintas semuanya lah, lintas ideologi. Dan Rumah Bhinneka ini seringkali memfasilitasi pertemuan-pertemuan kecil ataupun seminar-seminar besar, dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya sehari-hari ya. Misalnya kita menyelenggarakan sekolah kebangsaan, kita mengadakan diskusi rutin setiap Senin, Indonesia merayakan perbedaan, kita bersama-sama misalnya kalau Gus Durian itu setiap tanggal 17 diskusi, pasti mereka mengundang. Dan pada akhirnya komunitas ini menjadi rujukan pemerintah untuk membicarakan apa saja. Jadi dari Pakesbang Jawa Timur bekerja sama, dari wali kota Surabaya itu bekerja sama, bahkan pihak kepolisian ketika menghadapi persoalan itu juga mengundang, dan kemudian perspektifnya menjadi semakin kaya juga, sekaligus ada saluran pendapat, saluran aspirasi kepada pihak-pihak yang terkait. Dan ini memang
uniknya Rumah Bhinneka itu dimulai dengan ngopi bareng. Ya, beberapa orang saja, sekitar 5 orang, itu ngopi bersama, lalu memperluas jaringannya, mengajak teman, dan ini harus terbuka, tidak menjadi sebuah institution, tapi menjadi movement, ya, pergerakan. Dan kami tidak terlalu menekankan, kami punya yayasan, namanya Yayasan Sehati Indonesia 1, tapi tidak terlalu menekankan tentang siapa yang memimpin, siapa yang, karena ini pergerakan. Dan ternyata itu bisa memfasilitasi kebutuhan, dan semua pihak, nyaris semua komunitas yang ada di Jawa Timur dan di Surabaya itu sekarang sudah bergabung di Rumah Bhinneka. Dan bahkan terakhir kemarin ada satu kelompok, ya, kelompok musik rock gitu di Surabaya. Ketika saya memimpin Natalan mereka, Pak, ayo kita kerjasama. Oke, dengan senang hati, karena di Rumah Bhinneka belum ada kelompok budaya. Kalau kebudayaan yang sifatnya sastra atau kebudayaan kebudayaan yang abstrak sudah ada, tapi kalau sampai pada musik, kelompok-kelompok musik itu belum ada. Dan itu menjadi multi perspektif. Dan kalau di wilayah Bapak Ibu belum ada komunitas-komunitas seperti ini, saya kira pasti sudah ada, tapi mungkin belum bergabung. Gereja harus segera mulai bergabung, atau kalau misalnya belum ada, ya harus diinisiasi. Dan tidak harus itu dari para pemimpin. Karena biasanya kalau pertemuan pemimpin itu nanti jadi institusional. Kita itu malah didirikan bukan agamawan, bukan akademisi, tapi orang-orang biasa yang mereka memang peduli, ya. Dan pada akhirnya merangkul semua organisasi keagamaan, merangkul kampus-kampus, dan bahkan salah satu kampus yang saya ikut mengajar itu Ciputra, itu kurikulum religionnya didesain oleh beberapa personil di Rumah Bhinneka. Sehingga orang belajar agama bukan hanya dari satu perspektif, tapi dari 7 perspektif. Jadi tim pengajarnya itu bersama-sama, kurikulumnya dibuat bersama-sama, dan semua orang mendapatkan kesempatan belajar 7 perspektif tentang isu-isu tertentu. Jadi satu isu dilihat dari berbagai perspektif agama, ya. Itu menemukan titik temu sebenarnya dari berbagai agama. Oke, Pak Andri, ini waktu kita sudah habis nih. Sebelum saya menutup acara ini, apakah ada semacam pesan pastoral yang menyimpulkan percakapan kita ini kepada umat, kepada teman-teman pimpinan gereja, bagaimana agar masalah-masalah ini kita bisa ikut terlibat dalam upaya untuk mencegahnya atau meminimalkannya, ya. Silakan Pak Andi. Saya selalu berulang-ulang menegaskan pentingnya dialog kehidupan, dialog karya, dan dialog iman. Jadi gereja harus hidup bersama dengan yang lain, berkarya bersama dengan yang lain, dan melakukan refleksi iman bersama untuk mengantisipasi sebuah persoalan. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai institusi, tetapi juga seluruh anggota jemaat. Kita perlu mendorong anggota jemaat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, bukan hanya ikut pemilu. Dan yang terakhir, kita perlu mewaspadai penumpang gelap demokrasi, yaitu fundamentalisme. Karena fundamentalisme itu akan menjadikan kita saling curiga, menutup diri, saling memusuhi, dan di tahun-tahun politik elektoral seperti ini akan terjadi panen investasi fundamentalisme. Karena potensi-potensi kebencian itu akan dituai ketika kita punya preferensi politik yang berbeda. Saya kira itu saja, Pak Arif. Baik, Pak Andi. Terima kasih atas kesediaan berbagi kepada sahabat DKB pada episode kali ini. Dan para sahabat, itulah percakapan kami dengan Pak Pendeta Andi tentang gereja menghadapi tahun politik, bagaimana kita bersikap, persoalannya apa, bagaimana gereja membangun jejaring, terlibat di dalam, ada dialog-dialog. Semoga ini sekali lagi
memberi pencerahan kepada kita supaya kita menjadi peserta yang aktif, bukan menunggu peristiwa itu terjadi, tapi kita terlibat dalam proses persiapannya dan mengawalnya supaya pemilu itu nanti betul-betul menjadi pemilu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga bangsa kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Bila ada masukan-masukan silakan kirim kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.